Kenapa karyawan cenderung menolak perubahan? Tiba-tiba ada perubahan kebijakan di kantormu. Apa respon kamu pertama kali? Wah, kenapa ya dirubah? Bener nggak? Entah disampaikan secara lisan atau cuma di pikiran aja. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita cenderung menolak perubahan? Ternyata ada beberapa sebab. Sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kita bahas dulu kenapa karyawan itu cenderung menolak ketika ada perubahan. Yang pertama, mereka takut keluar dari zona nyaman. Karena biasanya seseorang karyawan itu pasti sudah nyaman dengan hal-hal yang sudah dilakukan lama dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, ketika ada hal yang dirubah, mereka akan merasa nggak nyaman. Karena mereka sadar akan keluar dari zona nyaman. Yang kedua, kurangnya komunikasi dari pihak manajemen. Nah, kadang bukan karena salah karyawan aja, tapi dari pihak manajemen kadang tidak melakukan sosialisasi terhadap hal-hal yang akan diubah ini secara lengkap dan jelas. Tahu-taunya udah diubah aja tanpa diobrolin terlebih dahulu kepada orang-orang yang akan menjalankan kebijakan tersebut, yaitu karyawan. Yang ketiga, takut kehilangan pekerjaan. Kadang ketika ada perubahan besar, sering terjadi perubahan struktur organisasi dan pekerjaan. Misalnya, contoh perusahaan yang sebelumnya konvensional, terus tiba-tiba transformasi jadi digital. Akhirnya apa? Karena digitalisasi tersebut, banyak orang-orang yang cemas perannya akan digantikan oleh orang lain. Nah gitu. Dan yang terakhir, beban kerja tambahan. Nah, perubahan itu seharusnya bergandengan dengan tantangan baru untuk menyesuaikan dengan hal-hal baru yang akan masuk kehidupan kerja kalian. Oleh karena itu, terkadang banyak orang yang nggak siap untuk improve diri untuk bisa lebih baik dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Nah, jadi gimana sih biar karyawan itu nggak nolak-nolak amat meskipun ada perubahan di kantor? Yang pertama, komunikasikan dengan baik. Kasih tahu secara jelas bahwa sebentar lagi perusahaan kita akan ada perubahan kebijakan ataupun perubahan apapun. Biar karyawan bisa siap-siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Lakukan penyuluhan tersebut untuk menyebarkan informasinya. Jangan tiba-tiba diubah tanpa sepengetahuan yang akan menjalani kebijakan tersebut. Yang kedua, libatkan karyawan dalam proses perubahan. Minta masukan kepada karyawan tentang sesuatu yang akan diubah karena sejatinya yang akan menjalankan itu mereka. Sehingga biasanya mereka cenderung lebih tahu kekurangan dan kelebihan dalam sebuah sistem kebijakan. Jadi sebisa mungkin libatkan mereka dalam proses perubahan biar mereka merasa diandalkan dan mengambil peran. Yang ketiga, sediakan pelatihan. Biasanya perubahan kan pasti ada hal-hal yang harus disesuaikan dari segi skillnya. Biar mereka bisa tetap relevan terhadap perubahan, sediakanlah pelatihan untuk mempersiapkan mereka menghadapi perubahan tersebut. Kalau bingung di mana biar bisa upgrade skill karyawan, bisa cek website Skill School ya. Link ada di deskripsi. Yang keempat, hadapi ketakutan karyawan dengan empati. Wajar kalau karyawan takut terhadap perubahan yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai pihak manajemen, kita harus mengulurkan tangan untuk berempati kepada karyawan. Bantu mereka secara aksi biar mereka bisa melalui rasa takut tersebut. Dan yang terakhir, berubah secara bertahap. Jangan tiba-tiba langsung berubah 180 derajat. Semua orang pasti akan terkejut jika itu terjadi. Jadi kalau melakukan perubahan, ya lakukan secara bertahap, perlahan-lahan. Jangan tiba-tiba langsung ngelakuin perubahan besar ya. Nah, buat kalian yang sudah nonton sampai sini, terima kasih ya. Jangan lupa like konten ini, komen juga kalau kalian punya pertanyaan, dan jangan lupa subscribe channel Skill School Academy ya.